yang konspirasi dalam pandangan Islam. Bahwa kata ulama, al-mu'amarah fil Islam tu'tabar amalan ghairu masyru' wa haram. Ini adalah satu aktivitas atau disebut kelakuan yang memang keluar dari koridor syariah, dan itu adalah perbuatan yang haram karena dia disebut tipu daya, ada kebohongan dan ada kebencian, kedengkian. Karena ketika ini dibungkus dengan rapi, isinya air, begitu dilihat air putih, tapi bisa-bisa dibilang ini teh ini, tuh kan? Ini berbahaya sekali. Ketika Al-Quran diturunkan dengan asbab-asbab nuzulnya, kita tahu bukan Nabi Yusuf yang merayu seorang Zulaikha Imra'atul Aziz, istri raja tersebut. Nah, ini tapi kalau kita mendengar kisah cerita ini luar biasa, konspirasi yang dilancarkan oleh istrinya. Bahkan bagaimana iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan ini nanti ada contoh-contohnya. Apalagi contoh di zaman ini. Apalagi yang dahsyatnya, yang tidak bisa kita elakkan hari ini, jejak digital ucapan-ucapan seseorang. Terutama mulai dari calon pemimpin hingga menjadi pemimpin, syarat dengan konspirasi. Yang lebih dahsyatnya Pak, jika konspirasi ini masuk di dalamnya barisan para ulama. Nah, ini gitu. Sehingga jamaah terpecah belah, masyarakat pun bingung, kok bisa, kecewa, malas, ini tingkah begini, ini luar biasa. Padahal kadang hanya Pak, merek minuman, sampai bagaimana mendoktrin, sampai bagaimana membuat orang trauma. Itu dahsyat konspirasi. Haitsu tuhramu syariah al-islamiyah ma min sya'ni al-idrar bin nas aw at-tasabbub fi idaihim. Maka kata ulama, kenapa diharamkan oleh syariat? Karena membahayakan manusia. Wat-tasabbub fi idaihim. Dan terkadang ini sebab-sebab membuat seseorang itu celaka, terhina. Maka hati-hati ikut mengikut, ya, kalau apalagi menceburkan diri, ibarat stigma hukum. Yang salah nyokatuo, anggota masuk sadonyo. Dan terkadang yang bertanda tangan selamat, yang anggota yang kanai. Nah, itu yang payah. Kadangnya yang dapat piti pemain nyawa yang sekete kok lah masuk pesantren penjaro. Itu yang payah. Yang kakap-kakap tuh indah. Kenapa? Karena konspirasi itu siapa yang menyetir, siapa yang dia membuat rekayasa. Ibarat kadang main film juga.
sutradara. Bahkan kalau saya bilang begini, melalui terkadang isu-isu ini itu apa? Pesanan by design. Apa kalau istilah kita, by order. Makanya umat Islam harus, kenapa saya sampaikan ini, supaya kita tidak hanyut. Bahkan kadang kita melihat kasat mata saja, kadang yang nampak saja. Begitu kita tengok, kenapalah buah pir ini kulitnya cantik kan. Saya coba tes di atas meja sebulan. Kadang pulang ceramah dari kampus, entah dari mana-mana, dibungkus tuh, di wrapping bagus, pakai apa tuh yang plastik itu, ada keranjangnya khusus. Saya letak sebulan di atas meja, tak busuk. Tapi begitu dibelah, dalam itu hitam. Itu dahsyat. Maka kita kata ulama apa? Al-mu'amarah tata'arad. Konspirasi itu berlawanan, bertolak belakang ma'al qayyim al-islami, terutama ikatan-ikatan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Islam itu mengajak kita kepada amanah, as-sidq, jujur, at-ta'awun wassalam, menolong dan juga keselamatan. Sebaliknya konspirasi itu apa? Bohong, berkhianat, bahkan bukan lagi tolong menolong, tapi sikut menyikut, ya, membunuh karakternya, meneror keluarganya, sampai kepada bukan lagi kedamaian, tapi sebaliknya kehancuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini sudah kita sampaikan pekan lalu, dan di ayat juga Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka kata Allah di surah Al-Anfal, wa idh, ketika, yamkuru, bahwa konspirasi yang dilancarkan kaum kufar kepadamu itu untuk apa? Terutama membunuh, mengusir dari negerimu, memenjarakanmu, menghinamu. Bahkan kalau bahasa perang pemikirannya, membuat engkau awalnya dirayu, tidak mau diajak, sudah dimusuhi. Bahkan lebih ngerinya lagi apa? Dimurtadkan, dirusak akhlak. Bahkan ibarat lilin, bagaimana konspirasi ini diri sendiri yang membuat hancur, seolah memakan virus. Itu konspirasi. Dia yang menikmati, orang lain yang sengsara. Maka tema yang saya bilang di pekan lalu, kenapa hilangnya akidah di era milenial itu, dibuat kejahatan itu memang semacam virus tersistem. Siapa yang menelannya, siapa yang nyantol ke dia, badannya habis, pikirannya habis, hancur semuanya, hartanya terjual, namanya rusak. Hati-hati. Maka al-mu'amarah yumkin an tusabbibal adid minal adrar. Apa bahayanya? Ini tema kita maghrib ini.
sawa'un 'alal mustawa al-fardi awil jama'i. Levelnya kadang baik itu kepada pribadi kita maupun secara masyarakat luas. Ya tentu kalau sudah pribadi di keluarga, apalagi penyakit konspirasi ini ada di tataran media, mereka taunya konsumsi saja. Padahal proses terjadinya sesuatu itu mereka tidak tahu. Yang taunya apa? Apa yang ada di media. Maka ada istilah fiqhul akhbar, fikih berita, fikih konten, ya kan? Kalau bisa dibuat fikih TikTok, karena gara-gara 10 menit, 10 detik, 30 detik, sampai 60 menit, ya, yang 1 menit sampai 60 menit, yang 1 menit sampai 1 jam itu, ternyata disitulah hancur akidah seseorang. Ini bahaya sekali. Maka kata ulama, apa yang pertama? Tadmirul alaqat, membahayakan kepada apa? Hubungan kita. Al-alaqat yumkinu an tuaddi ila tadmiril alaqat bainal fardi wal al-afrad wal mujtama', fuqdanu as-siqah wal ihtiram al-mutabadilah. Jadi kata ulama begini, konspirasi ini membuat hubungan kita ini renggang, jauh, terbelah, fujwah, jurang pemisah. Dan itu kata ulama membuat fuqdanus siqah. Saya misalkan fitnah di konspirasi dengan misalkan yang kasus yang dululah kami Masjid An-Nur, ya kan? Pak Sarno ketawa-ketawa dia. Awak lala rapat di situ. Jumpalah tadi kawan yang ceramah selama Ramadan kemarin, alun cair lagi Pak Ustadz katanya. Apa yang alun cair? Apa namanya? Angka-angka. Mbak anda cair ke defisit, efisiensi. Banyaklah berdoanya. Tapi jangan gara-gara itu kita benci ke masjidnya, nggak boleh. Jangan gara-gara itu kita benci ke orangnya, nggak boleh. Hanya sifat mereka saja. Kalau awak benci pula awak di atas, tentu sama orang. Nggak usah. Itu yang perlu kita dakwahi itu. Surga. Memang saat kita dizolimi, kalau diingat-ingat, Allah. Padahal Bang Fatul lah keliling memotong rumput di An-Nur. Kinclong nih. Bukan kita benci ke masjidnya. Jadikan itu sejarah peradaban yang mungkin sebulan 2 bulan itu lebih baik dari puluhan tahun. Ada sejarah, walaupun sampai hari ini mungkin banyak duit-duit orang di situ tidak dibayarkan. Ngeri sekali konspirasi. Ya bisa surat itu, dari surat sampai kepada tuduhan bahwa jamaah pengurus sekolah Wahabi zadonyo. Abang betul ketawa-ketawa dia. Sampai banyaklah macam-macam tuduhan-tuduhan. Ini akan menguasai, padahal ini. Tengok dan di WA. Saya diam aja. Nada. Alhamdulillah. Kita punya base camp sana. Masjid ada. Jadi jangan membuat hancurnya hubungan itu. Bahaya sekali. Masuk nanti yang betul-betul musuh, habis kita. Jadi ibarat perang, mereka tidak langsung. Perang yang berbahaya itu adalah perang sesama umat Islam.
bukan dengan musuh. Sampai saya kedatangan tamu dari tim pemerhati Palestina dari pusat. Kita dikumpulkan, diberitahu. Jadi apa kata orang Palestina? Musuh kami yang paling berbahaya itu bukan Yahudi sebenarnya, Zionis dah. Siapa Perdana Menterinya? Mahmud Abbas. Bayangkan ketika kebakaran di Israel, dia yang paling semangat membantu memadamkan api. Bayangkan. Cara musuh memerangi kita itu apa? Ini konspirasi ini. Coba dibuatnya pecah-pecah kita ini dulu. Mazhab tak bisa mazhab, afiliasi. Tak bisa afiliasi, buatnya partai. Anda bisa lagi disogok, baru turun dia. Jadilah dia pahlawan. Dia memanfaatkan keretakan-keretakan itu. Padahal nyo yang membuatnya. Maka ketika kita udah membenci saudara kita itu, ada pendor-pendor tadi. Saya mau bilang begini, contoh saja yang kami sama Bang Patul, ada Bang Romi di situ, ada Pak Sarno. Sekarang kalaulah masjid itu kosong, yang rugi siapa? Umat rugi kita. Padahal masjid itu bukan tergantung anggaran, nggak ada dalam sejarah masjid itu harus hidup dengan anggaran pemerintah, tak ada itu. Coba lihat Joko Karyan itu. Justru kita terhina, kita buat masjid megah, tapi tidak ada kajian, tidak ada makan di situ, tidak ada sunyi. Untuk apa? Untuk museum. Ketawa, musuh itu senang ketawa dia. Hati-hati ya akhul Islam. Terutama kita yang orang-orang yang masuk dunia pergerakan masjid ini. Tapi coba dipecah. Saya tahu cerita-cerita yang sekarang nih. Ngerti kita, paham. Saya tidak ada, nggak usah dibumbu-bumbui. Tanggunglah. Maka yang kedua kata ulama, al-ihtiram al-mutaban. Yang hilang itu selain kepercayaan, yang kedua apa? Tidak ada lagi rasa hormat. Contoh nih, saya baru mencukur atau merapikan jenggot. Apa arti percaya sikoh itu? Memang betul-betul sikoh. Kalau kata ulama, saya pernah dengar ulama menerjemahkan sikoh itu betul percaya. Pergilah ke tukang cukur rambut, bagaimana dia mensilet rambut yang di batang leher kita itu. Kalau kita tidak sikoh sama tukang rambut, cukur rambut tuh, kira-kira mau nggak kita menyerahkan leher kita ini? Wah, jadi kurban kita. Tapi karena sikoh tadi, sesama umat Islam, mukmin apalagi, betul-betul harus saling percaya, menghormati. Tapi lihat, gara-gara kita pemilu, kampanye, kadang ketemu sesama kawan ustaz, apalagi Allah, jadi rusak ini. Tidak ada hormat awal lagi. Ada hati-hati konspirasi. Anda usah dengar kawan tu lah. Itu lagi. Contoh gini aja lah. Saya kan dulu ceramah di Muawana, ceramah Al-Huda, ceramah pula di mana gitu ya, macam-macam. Begitu ada kawan-kawan yang kita kenal dulu itu, dia postinglah dengan kawan-kawan dia juga.
Itu lain udah tafsirannya itu. Lain, kawan ni lah masuk grupnya. Ini grupnya ini banyaklah di situ dah persepsi. Kalau ini mazhab Nurul Yakin, Aiko wajahnya kita. Atibo kita tengok grup yang satu posting pula. Ini Iko induk ini. Nggak usah. Makanya saya kadang ketawa. Orang-orang yang hebat banyak pengikutnya, tapi ketika dia mendoktrin yang lain itu salah, jangan ikut dia. Itu astagfirullah. Memang laris ustaz itu laris. Tapi saya bilang, di mana kaedah dakwahnya? Itu bagian dari konspirasi itu. Kenapa? Ujungnya nanti jamaah ini membenci jamaah yang lain. Betul tak? Tentu jumpa kawan tu, alah, kenapa abang lah berubah? Kenapanya? Nak mau lagi ke masjid itu? Ada pertanyaannya. Tak usah. Saya bilang dari dulu saya ceramah sini, mungkin ada 3 tahun 4 tahun. Saya bilang tak pernah saya bilang benci orang itu, tak usah. Saya ketemu Ustaz Mawardi barusan tentang fikih kurban, bagus dia menceramahi orang, bagus. Ustaz Mawardi itu bagus, Masya Allah beliau. Syukurlah saya tidak duduk Pak Ustaz katanya. Kenapa? Makin peninglah saya katanya. Ada hikmahnya wah nak duduk katanya dia. Allah sayang sama saya katanya. Walaupun saya waktu itu mungkin entah jadi wakil gubernur katanya. Inilah hikmahnya. Coba bayangkan, masih tenang dia, masih berceramah dia, tidak ada yang berubah, tidak malu dia sama kita. Oh, itu berkah ilmu dia. Sampai ke pelosok pun ceramah dia. Ketemu saya beliau. Padahal itu alumni Madinah, S1, S2, S3. Biasa aja dia. Alhamdulillah. Kayak akhul Islam, jangan gara-gara kita pengajian ini memutus tali silaturahim. Jangan. Tidak berkah itu. Kemudian yang kedua, ad-darar an-nafsi. Qad yu'anuna min dararin nafsi misal al-qalq wal-iktiab, ya, wasyu'ur bil khiyanah. Bahaya yang kedua adalah apa? Membahayakan diri sendiri. Coba baca ilmu-ilmu intelijen. Salah satunya apa? Dicoret dari kakak, hilang identitas. Nanti instruksinya kalau mau jadi apapun harus siap. Hilang dari peredaran harus siap. Orang-orang yang konspirasi, apalagi apa istilah invisible hand, apa ya, spy, atau dalam hal menjadi virus di tubuh umat Islam ini, on missionnya yang begitu dahsyat. Tapi itu resiko kepada diri kita pasti ada. Maka saya bilang, walaupun anda entah abdi negara atau suruhan kelompok, tapi jangan sampai anda menentang koridor-koridor syariat, melawan Allah, apalagi melawan hal-hal yang bersifat krusial dalam agama ini. Disuruh membohongi, disuruh melawan agama, itu salah. Di zaman Nabi ada kok yang menjadi itu penyusup dan lain sebagainya, mencuri berita, ada timnya. Baca nanti siapa sahabat yang menjadi intelijen, penyerap berita. Bahkan termasuklah anak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah. Itu disuruh ketika Nabi sama ayahnya yaitu Abu Bakar di dalam gua itu,
anaknya mencuri berita di Mekah. Nabi juga harus tahu update status, update berita, apa yang terjadi, bagaimana keadaan umat. Ngeri Nabi itu. Jangan kita pikir dakwah-dakwah, enggak. Kalau kita baca detailnya kisah-kisah Nabi itu penuh dengan pengawasan, keamanan, bodyguardnya, perencanaannya, strateginya. Kalau tidak selamat. Dan itu Nabi tidak membahayakan. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kecuali memang itu banyak kisah yang diperang, bahwa sahabat-sahabat itu mengutamakan, dalam fikih jihad pun disampaikan, nyawa seorang pemimpin itu lebih utama. Itulah fungsi pemimpin itu, karena komando, arahan, ilmunya itu dihargai dalam Islam. Ada saatnya, kata ulama, bahwa perjuangan atau disebut jihad, mengorbankan diri kita untuk menjaga pemimpin dalam menjaga agama ini, itu lebih prioritas. Asal tidak berlebihan. Al-unfu was-sira' ta'sir 'ala al-mujtama', ad-darar al-iqtisadi, fuqdanul 'adalah, ta'sir 'ala al-amn al-qawmi. Apa kata ulama? Selain kerusakan baik itu secara psikologis tadi, jiwa kita kena, mental kita kadang kena konspirasi, maka al-unf was-sira' ini apa? Baik itu kekerasan dan konflik. Saya mohon maaf ya, hanya gara-gara kadang urusan masjid, urusan pemilu, itu banyak, kadang dia murid kita, kadang dia adik kelas kita, kadang pernah sekolah sama kita, itu berani menghina kita. Ngeri, saya bilang. Padahal dulu sama-sama. Apakah hanya karena seikat dua ikat duit? Apakah hanya karena roda empat? Apa karena harus mendapat jabatan, lalu Anda harus berani memutus hubungan, merusak psikologi, Anda menjadi pemberitaan yang tidak sehat di media? Saya kira rugi. Rugi sekali. Untuk apa ini semua? Ini kata ulama, ada darar, ad-darar al-mu'amarah. Kemudian bil mujtama' ini artinya apa? Dampak terhadap masyarakat. Apa dampak negatifnya pada masyarakat? Hilangnya kepercayaan pada institusi dan kepemimpinan. Contoh begini, kenapa pemilih menurun? Karena dari konspirasi pemilu itu banyak orang apa? Trauma, akhirnya memilih golput. Padahal itulah yang disenangi orang-orang yang memang membenci pemimpin yang baik. Satu sisi, mohon maaf ya, ini saya sampaikan contoh. Ketika ada orang Islam yang baik menjadi pemimpin, dibuatlah isu di masyarakat, dicari mulai dari mungkin kalau bisa dari lahirnya sampai hari itu ada kesalahannya. Itulah diuber-uber di media sampai nanti masa masuk pemilu. Sudah, padahal dia orang baik. Satu sisi ada orang bejat, dibukalah kebaikan-kebaikan dia, ditutup yang jelek, padahal korupsi, pidana, hari itu dia wangi baik. Akhirnya umat Islam memilih yang mana?
Ini tadi yang bobrok tapi diiklankan baik. Padahal ini ada orang Islam, dialah yang selama ini membantu saudaranya, dialah yang selama ini meregulasi keluar saudara-saudaranya. Hari itu dia tidak dipilih. Itu dahsyat konspirasi. Satu masjid, saya yang dulu sama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia mengisi masjid itu. Ada di satu daerah dekat di sini, masih di Pekanbaru, antara Pekanbaru dengan Kampar. Masjid itu dulu kampung narkoba. Anak-anak di situ, jalan belum ada, perumahan dibuat kumuh, masjid dari terpal. Ustaz, tolonglah perhatikan kami, anak-anak kami ini udah rusak, bla 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 bla. Kita isi terpal, hujan basah menampung di situ. Namanya terpal. Sekarang masjid itu megah. Suatu hari dikudetalah orang yang dari awal membangun, menyemarakan, menghimpun, membuat masjid ini hidup. Dia diturunkan. Siapa calon kandidat ketua masjidnya? Pemain narkoba. Ketua masjid. Dibuatlah isu dia makan makan duit, bendaharanya ini. Padahal di situ apa? Masya Allah, anak-anak itu mengaji, belajar sholat, maghrib mengaji, ada kajian, ada ceramah, ada MTQ, macam-macam di situ dibuat. Sampai masjid itu bagus, begitu bagus, datang yang sap, difitnah, akhirnya dia mundur, datang yang ketua masjidnya narkoba. Berjalanlah masjid ini, duit tak nampak, jamaah pun takut hilang. Akhirnya masyarakat terasa anaknya tidak mengaji, rusak, demo lagi. Akhirnya didudukkan baliklah abang ini, baru bangkit balik. Masjid. Ini jangan besok gara-gara kurban kepala hilang, ekornya hilang, kaki hilang. Maaf cakap, biji telur sapi pun hilang. Berkelahi. Berkelahi. Panitia membeli sapi kurus-kurus. Ini bahaya nih. Entah sapi mana yang dipoto, dikirim di grup, diseranglah Bang Romi, diserang Bang Patul. Dah usah. Coba cari dulu sapi itu. Ndak tukang jagal, ndak daftar kurban, ndak jadi panitia, ndak. Tapi hari hadiah yang paling banyak makan. Ku mantap orangku. Kalau ini hati-hati, maka kita ridho Allah. Orang berkurban, awak berkorban walaupun keringat tenaga, itu baru mantap. Jangan banyak komen. Kemudian apa? Kerusakan apa? Ekonomi. Coba saya tanya, yang miskin di negeri kita ini siapa? Rakyat. Petani-petani kecil siapa? Rakyat. Lah, yang kaya siapa? Yang dapat duit siapa? Coba. Ini maka saya bilang, konspirasi itu salah satu bahayanya apa? Memiskinkan pribumi. Hanya untuk menaikkan harga sawit, menurunkan minyak makan, minyak goreng itu. Harga pinang, harga coklat, coba naikkan selipat. Makmur umat Islam itu hancur. Kenapa? Konspirasi.
Yang perang Amerika misalkan, yang naik dolar, akhirnya nilai tukar kita inflasi. Coba lucu kan? Cetak duit tidak boleh, terbatas. Semua dikonspirasikan. Sumber daya alam kita hilang, hutan-hutan hilang. Coba yang miskin siapa? Kita umat Islam. Yang punya hutang siapa? Coba yang berhutang siapa? Yang kena dampak hutang siapa? Cuma ini di semua dampak darar, ad-darar al-mu'amarah itu apa? Rusaknya al-iqtisad, rusaknya ekonomi. Itu yang terkadang terjadi pemurtadan itu. Muncullah curi mencuri, anak dicuri, rumah dibobol. Kenapa? Itu mulai dari mana? Ekonomi. Rumah tangga hancur. Kenapa? Suami tidak kerja, tuntutan banyak, kredit, cerai. Masjid kosong. Kenapa? Orang sibuk mencari perniagaan, pekerjaan. Akhirnya masjid ada. Gara-gara apa? Ekonomi. Anak putus sekolah, nggak ada kiriman. Kenapa? Ekonomi. Rantai yang sangat dahsyat. Akhirnya apa? Kalau bahasa Arabnya begini, saya buat taksir alal amnil qaumi. Akhirnya negara tidak aman. Jadi kekacauan yang tadi itu ujungnya apa? Taksir ala al-amnil qaumi. Ketidakstabilan, stabilitas negara terancam. Konflik-konflik bermunculan. Pingin merdeka ini, pingin berpisah itu. Kenapa? Itu konspirasi. Oh ternyata di sini di kampung. Contoh dulu mana yang di Cina itu apa namanya? Xinjiang. Di Thailand Fatani, Moro, Filipina. Ternyata di kawasan-kawasan itu sumber daya alamnya banyak. Dibuat kerusuhan, ditembak atau rupanya ingin diambil sumber daya. Contoh Batam dulu. Coba baca ringkasan Batam itu dengan Singapura. Bayangkan kalau Batam sekarang itu Singapura. Yang kaya negara kita. Pintu masuk perdagangan itu harusnya Batam. Terusan Suez itu. Coba semua itu apa? Itu dibuat nggak aman. Ada konspirasi di situ. Siapa yang menghasilkan uang, siapa yang dirugikan. Siapa yang dimiskinkan, siapa yang dikayakan. Maka itu kata ulama, antu'assir salban 'alal amnil qaumi mimma yuaddi ila tahdidil istiqrar asyasi. Akhirnya Indonesia, negara kita ini enggak stabil. Gonjang ganjing, gonjang, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti pula, cuma ganti. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita umat Islam berdoa jangan sampai kita ini termakan dengan isu-isu yang ada. Mudah-mudahan kita istiqomah, minimal kajian ini, salat kita, dan Allah menjaga pikiran hati, terutama harta-harta kita mudah-mudahan terus yang halal, barakah, dan semoga ada sumbangsi perjuangan kita untuk agama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.